Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa musik gamat yang berbahagia di mana saja Anda berada, di Indonesia, di luar Indonesia, di kampung halaman di Sumatera Barat dan lain-lainnya. Jumpa lagi kita bersama saya Rizal Digamel dalam acara belajar musik gamat. Pemirsa, pada episode yang dulu, episode bagian kedua, kita sudah mempelajari tentang pengertian bentuk dan struktur dalam musik gamat, terutama di situ yang kita jelaskan ada namanya senter lagu, ada namanya pintu lagu. Nah, sekarang pada episode yang bagian ketiga ini masih dalam pelajaran bentuk dan struktur dalam musik gamat. Yang akan kita pelajari sekarang adalah melanjutkan istilah-istilah yang biasa dipakai dalam musik gamat atau musik Melayu. Ada istilah cengkok, ada istilah grenek, kemudian ada istilah pintu lagu, ada istilah pengunci atau pengunci dalam bahasa Indonesia kan. Jadi nanti kita jelaskan di sini dengan sampel lagu rentak langgam. Artinya kalau di Minangkabau kami tidak biasakan menyebut dengan rentak, tetapi irama. Artinya kalau dalam musik gamat istilahnya itu rentak itu irama langgam dan irama joget. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Kita ambil di sini sebagai sampel lagu Sarunai Aceh. Nah, lagu Sarunai Aceh ini itu temponya langgam, seperti Anda lihat ya, dengan kecepatan 60 metronom misal. Jadi lagu ini lambat tapi tidak terlalu lambat ya. Di lagu Sarunai Aceh ini pertama kita gambarkan ada di sini senter lagu. Nah, ini senter lagu. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat senter lagu untuk lagu Sarunai Aceh ada 1, 2, 3 bar, 3 birama. Nah, sekarang coba kita dengarkan ya senter lagu ini. Nah, itu dia. Jadi inilah senter atau dalam istilah musik umum namanya intro. Nah, kalau di pemusik gamat senter ini artinya untuk pengingat ya, untuk penerang atau untuk membawa konsentrasi kita itu kita akan siap memasuki lagu. Nah, jadi dengan adanya senter ini pikiran kita itu terpusat. Jadi nanti kita nak ngelamun lagi ya, ini seorang penyanyi kan, karena yang membawakan senter lagu ini adalah pemain biola atau akordeon. Nah, sekarang tempo langgam itu kalau kita bunyikan bunyinya dengan gendang gini ya. Nah, itu variasi. Yang temponya ini saja yang pertama ini. Nah, itu. Jadi gitu terus. Jadi di musik gamat ini temponya itu ajek ya, akan tetap saja dengan tidak banyak variasi. Nah, kemudian
kalau kita dengarkan bunyi drumnya, nah, kalau kita pakai drum, ini bunyinya. Nah, sekarang kalau kita gabung gendang dengan drum, nah itu variasi ya. Nah, kemudian sudah center. Nah, ini ada pin apa istilahnya kalau dalam lagu musik gamat, pengunci, artinya pengunci. Artinya sesudah melodi center tadi saya mainkan, itu ada dikunci oleh suatu melodi pendek sebelum dia masuk pintu lagu. Nah, nanti ini pintu lagu ya. Nah, ini pintu lagunya. Nah, sekarang coba kita dengar. Saya gabungkan ya, dari center lagu digabung dengan akordeon. Nah, kemudian pakai gendang, pakai drum boleh. Nah, coba kita dengar. Ini dia pengunci. Jadi penguncinya akordeon kan. Jadi sudah dia main bersama, nah, kemudian dikunci oleh akordeon. Jadi sini pembatas, macam pembatas. Nah, kemudian baru masuk pintu lagu. Nah, ini pintu lagunya dimainkan oleh biola. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang coba kita ulang lagi. Saya putar sampai masuk lagu ya. Biola, akordeon, vokal, kemudian drum, gendang atau konga. Nah, sekarang coba kita dengar sampai masuk lagu ya. Pengunci masuk pintu lagu, masuk vokal. Nah, itu dia vokal di atas. Dua kali. Itu sudah satu bagian bentuk lagu ya. Nah, kemudian lanjutannya, ya. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, itu cengkok. Nah, ini juga cengkok. Dari ram. Ini sangat banyak ya, sangat banyak. Jadi ini cengkok, ini cengkok, nah, ini cengkok juga, ini cengkok. Nah, sekarang coba kita dengarkan. Lagi dia pakai cengkok. Nah, paling banyak yang macam ini banyak sekali ujung-ujung lagu Melayu atau di gamat paling banyak ya cengkok yang dari ram. Sangat banyak ya. Nah, inilah contohnya ya. Nah, ini sama
Nah, sekarang itu yang tertulis ya. Jadi ini kan ini kan kelebihannya teknologi sekarang kan, kita bisa melihat gambar ya, melihat bunyi melalui gambar. Artinya maksudnya gini, kalau dulu ya sebelum ada teknologi ini, kita melihat notasi ini, kita tidak tahu warna bunyi, kita tidak tahu bunyinya bagaimana, kecuali kalau sudah dimainkan. Sekarang dia bisa langsung main, tetapi dia milik mesin. Tapi sekarang kalau yang kita mainkan dengan aslinya, misalnya gini kan, bisa gitu. Nah, kalau lurus saja kan, nah itu menurut mesinnya gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya saya mainkan, ya ini saya tulis seperti itu kan, tapi kalau saya mainkan sesungguhnya dalam perasaan saya main seperti ini, itu tidak puas saya kan. Nah, kalau main ini saja feelingnya, nah ini udah ditarik nih, nah C ini kan C, nah itulah. Jadi itu makanya saya katakan, kalau yang tertulis ini kita baca lurus ya bunyinya kaku ya. Nah, itu tidak ada dalam tulisan ya. Nah. Kalau ini kan gini aja bunyinya. Nah, sekarang itu penguncinya. Nah, sekarang coba saya ulang lagi, saya mainkan, saya bergabung dengan ini. Nah, akordeon.
contohnya lagu Syair Aceh. Barangkali dengan contoh yang tadi, mungkin pemirsa peminat lagu-lagu gamat atau Melayu itu sudah dapat memahami bahasa ada struktur ya, ada bentuk dan struktur dalam lagu gamat itu yang perlu kita ketahui, terutama kalau kita sebagai pemusik. So, sebenarnya tugas pemusik, terutama pembuat melodi ya, seperti biola atau akordeon, dia tanggung jawabnya paling banyak, yang paling berat. Dia harus bisa menguasai lagu dari awal sampai akhir. Tapi dia tidak harus dia tahu dengan syair lagu, tapi struktur ini dia tahu. Di mana dia masuk mengantar lagu, masuk kunci lagu, pintu lagunya, ya, di mana dia masuk. Nah, ini harus tahu. Kalau tidak, nanti si penyanyi bingung masuknya. Ya, contohnya begini misalnya dalam itu lagu. Ini terlupa misalnya. Nah, terlupa mengatakan ini. Nah, itu lupa misalnya sebenarnya, sehingga pemusik lama nunggu. Kalau dihitung satu bait dia bingung. Dia biasanya menangkap yang melodi ini. Nah, kadang-kadang terlena, kan tak tahu kita dalam musik kadang-kadang terlena sedikit bisa lupa kan. Nah, lupa dia ini, atau lupa bentuk apa, lupa model melodinya. Si penyanyi tadi vokalnya bingung langsung. Nah, inilah. Jadi disinilah tanggung jawab kita sebagai pembawa melodi. Dan sedangkan sebagai pembawa melodi artinya yang sebagai penuntun ya, penuntun dalam lagu gamat itu sampai berakhirnya lagu. Nah, inilah yang perlu kita paham sebagai seorang pemusik ya, terutama pemusik gamat atau pemusik Melayu. Jadi barangkali dengan demikian cukup dipahami. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi pemusik ya, atau musik Melayu atau musik gamat. Semoga Anda tetap berlatih terus, karena ini lagu kita, milik kita semuanya, musik tradisi kita, musik Melayu, musik Minangkabau ya. Jadi kita bisa mengembangkannya dengan sesuai zaman sekarang. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.